Ya, kali ini kita kedatangan salah satu pemuda luar biasa di Pekanbaru. Salam kenal, Rizky. Salam, Daman Diki. Alhamdulillah. Nah, takut nih minyak masih nempel kan? Minyak dari sisa kemarin. Iya, Tapi minyak perjuangan Anda sekian tahun ini lah, ya kan? Ki, iya minyak ini sampai bisa dibawa untuk ekspor. Iya bang, jadi minyak jelantah ini kan, minyak jelantah ini mungkin di minyak yang dianggap mengganggu dan juga dapat menyebabkan beberapa faktor lainnya yang merugikan atau yang berdampak buruk mungkin kan. Ternyata itu menghasilkan. Nanti bisa manfaat juga ya? Bermanfaat. Sekarang kan minyak itu apa ya namanya? Kadang kalau kita beli gorengan gitu kan, sampai hitam. Iya, jadi. Tapi enak pula. Iya, soalnya kadang-kadang memang dari lamanya kita mengganti minyak itu gitu kan. Karena kan bumbu-bumbunya itu nempel, udah bercampur kan. Jadi itu tuh yang buat enak kadang-kadang. Itu yang sebenarnya harusnya udah apa ya? Ya mungkin karena banyak campuran tadi, jadi enak dia. Jadi enak. Ya, tapi sebenarnya secara kesehatan udah nggak bagus ya. Nggak bagus, Bang. Harusnya disortir ya. Harus disortir. Harusnya diganti. Kasih ke Bank Jelantah Riau. Oke, Ki. Jadi Abang pengen cerita banyak tentang judul kita hari ini. Minyak jelantah cuannya mewah. Itu harus dibuktikan, Ki. Apakah memang dia ada aspek cuannya dan seberapa besar manfaatnya untuk ekonomi kan? Ya. Habis itu untuk lingkungan. Karena kan jelantah ini kategorinya termasuk limbah ya. Termasuk limbah gitu. Ki, Abang ada baca-baca nih di profilmu nih ya. Bahwa Rizky ini juga salah satu founder dari Bank Jelantah Riau. Betul? Betul, ya. Bang. Ini saingan Bank Indonesia nih, gimana? Jadi kita nih berbeda nih kan. Kalau di Bank Indonesia lebih ke fokus pengelolaan uang. Yes. Nah, tapi kalau di Bank Jelantah ini terfokus bukan hanya di uang saja, tapi juga di lingkungannya. Dan juga menghasilkan uang. Dan ekonomis tadi. Mantap. Uangnya. Kenapa, Ki? Bisa akhirnya membuat Bank Jelantah. Sebenarnya kan Rizky sendiri kan juga salah satu pengelola nih di apa namanya istilah yang lebih memudah orang untuk ingat tentang jelantah harus ditukar gitu kan. Itu jejaringnya kan udah internasional ya. Dan Rizky sebagai betul nggak nih manajer Origins. Benar, ya. Bang. Kenapa kemudian juga membuat gerakan Bank Jelantah Riau? Apa tujuannya dari Bank Jelantah Riau ini? Ya, jadi tujuan dari Bank Jelantah Riau ini, jadi kan berawal itu ketika melihat ya dengan kondisi kota Pekanbaru yang kita lihat sering terjadinya banjir. Nah, jadi ternyata setelah kita lihat dan kita selidiki juga, banjir itu bukan terjadi karena sampah saja, tetapi dari segi limbah cair yang berupa minyak sisa tadi, minyak goreng bekas tadi, baik dari rumah tangga ataupun dari restoran itu semua bisa menyebabkan gumpalan. Ternyata kalau kita buang ke saluran itu menjadi gumpalan, dan itu gumpalan itu yang akan menyumbat drainasi dan juga wastafel gitu kan. Nah, jadi itu perlu kita ketahui juga bersama biar juga nanti ke depannya ibu rumah tangga maupun yang punya restoran nggak membuang limbah cair minyak jelantahnya itu ke drainase ataupun di wastafel sembarangan gitu. Nah, disediakanlah untuk itu, makanya kita hadir Bank Jelantah Riau ini untuk mengatasi limbah-limbah itu tadi agar tidak dibuang sembarangan. Agar bisa di recycle lagi lah kan. Yang lebih berguna gitu. Tadi ada kalimat Rizky bilang recycle, berarti kan diolah lagi tuh. Diolah jadi apa, Ki? Nah, jadi minyak jelantah yang telah kita kumpulkan tadi itu akan kita ekspor ke refinerinya. Refinerinya ini banyak di beberapa negara di Eropa, salah satunya di Rotterdam, di Italia ada juga, di USA ada juga. Nah, jadi nanti jelantah itu kita ekspor ke salah satu refinery pengelola biodiesel, dan sekarang juga fokus juga di pengembangan SAF
Sustainability Aviation Fuel. SAF ya? SAF. Jadi Sustainability Aviation Fuel. Oke, aviation itu pesawat kan? Betul. Jadi minyak jelantah ini bukan hanya fokus ke biodiesel saja, tapi ini akan berkembang seiringnya mungkin teknologi juga kan, menjadi bahan bakar pengganti aftur. Nah sekarang untuk mengurangi namanya karbon dari pesawat terbang itu yang biasa digunakan dampak buruk untuk lingkungan kan, dari atas itu kan dibuang ke bawah kan. Kalau duit nggak apa-apa kan, masa jadi kalau polusi kan. Kalau polusi dibuang ya itu kan masalah jadinya. Ini juga kan. Pengaruh juga akhirnya ke atmosfer kita kan. Jadi memang ada skema begitu ya. Jadi dari limbah jelantah, katakanlah dari beberapa recycle tadi, ada akhirnya berujung kepada SAF, Sustainability Aviation Fuel. Menjadi bahan bakar buat pesawat. Betul. Gitu kan? Terbang pesawatnya pakai itu? Terbang, karena itu udah diuji. Pesawat mana aja yang udah pernah coba itu, Ki? Itu sekarang udah ada di pesawat Emirates. Emirates udah masuk Uni Emirat Arab itu? Uni Emirat Arab udah mencoba juga. Mereka udah kerjasama juga tuh ke beberapa refinery juga yang kerjasama ke mereka kan. Wow. Dan juga itu ada Virgin Atlantis tadi kan. Itu juga ada kerjasama juga. Dan termasuk Garuda Indonesia kemarin baru-baru ini mereka udah memposting untuk penggunaan campuran minyak nabati tadi. Berarti mereka udah mulai pakai SAF ini? SAF juga campuran. Keren lah kalau gitu ya, Garuda Indonesia. Jadi ini udah diundang-undangkan juga sama undang-undang penerbangan internasional. Sudah diregulasikan? Betul. Nah jadi setiap maskapai diharapkan nantinya berangsur-angsur untuk mengganti dari aftur ke SAF tadi. Kalau bahasa kita, para maskapai pelan-pelan tolong menggunakan minyak jelantah. Pelan-pelan kan? Bahan bakunya memang dari minyak jelantah. Dari minyak jelantah. Dan diproses di luar negeri. Dan diproses ke luar negeri. Jadi dengan kata lain, Rizky bersama tim, ada tim berarti ya? Ada tim. Ada berapa orang, Ki? Kita sekarang tim ada ber-10. Ya, masih ada lowongan kerja, Ki? Untuk saat ini lowongan sebagai mitra ada. Oh, mitra ada ya? Masih ada kita buka. Itu tidak akan habis ya? Tidak akan habis. Karena itu pergerakan itu yang akan menjalankan untuk pengamanan jelantah tadi. Pengumpulan tadi ya. Mantap kali. Jadi boleh nih teman-teman ya yang pengen jadi mitra. Tapi jangan kalian tanya, boleh nggak jadi manajer? Berarti gue geser posisi dia berarti. Nggak sehat itu namanya, menyala bangku. Jadi mitra tetap dibuka sampai sekarang. Sampai dibuka sampai sekarang. Dan dengan adanya Bank Jelantah ini berarti Bank Jelantah Riau ini yang mengakomodir pergerakan pengumpulan minyak jelantah yang nanti akan dikelola oleh mengirim ke refinery dari berbagai negara. Iya, benar. Diolah di sana, recycle, salah satunya menjadi apa tadi? Produk SAF. SAF dan juga biodiesel tadi. Oh, biodiesel juga ada. Iya. Ki, biodiesel ini sempat jadi bahasan beberapa tahun. Iya. Karena kita pernah dengar pada saat itu biodiesel menjadi salah satu solusi untuk apa namanya pakai eco tuh, dari green itu ada lupa. Iya, eco green tuh ya. Iya kan? Bahan bakunya dari campuran dari tumbuhan. Betul gitu. Masuk rancangan berarti ke sana. Biodiesel yang satu tujuan seperti itu berarti. Iya, jadi memang kan ada limbah kan soalnya ini kan? Limbah memang. Karena kan kita kan memang bahannya dari limbah, minyak gitu ya. Tapi minyaknya memang minyak dari tumbuhan. Kan minyak goreng bekas ini, minyak jelantah ini itu kan merupakan hasil dari pengelolaan dari CPO, minyak dari kelapa sawit. Nah, jadi kan berasal dari tumbuhan tuh nabati gitu kan. Nah, nanti dari minyak jelantah ini akan diolah dan akan diproduksilah biodiesel itu tadi. Nah, dan itu ada B100, ada B20, ada B30, sampai di akhirnya nanti B100, 100% minyak biodiesel itu tadi. B100 itu maknanya dia sudah 100% statusnya biodiesel? Biodiesel dari kalau belum B100 berarti statusnya apa? Jadi dia campuran. Masih mentah? Campur. Jadi kalau umpamanya B30 tuh 30%-nya nabati, 70%-nya itu masih campuran dari minyak bumi. Oh, itu makanya kenapa kemarin waktu abang ada kunjungan ke pabrikmu, ada kayak ruangan labor-labor gitu, iya kan? Mini-mini labor. Jadi disitulah kalian kalian uji, kalian cek sebelum kemudian sebelum bisa lolos ke refinery, kalian juga memastikan barang itu
standar untuk bisa dikirim ke sana ya? Benar. Jadi nanti setiap UCO atau minyak jelantah yang mau kita ekspor itu akan UCO nama kerennya ya. UCO. Kalau UCO mahal jadinya. Kalau minyak jelantah murah harganya jadinya ya. Iya, jadi itu bahasa produk di luar gitu ya. Iya. Kalau kita use cooking oil. Nah, kalau di kita kan banyak nih minyak jelantah, minyak sayur gitu kan, minyak goreng bekas itu kan. Tapi kan bahasa produk yang untuk ekspornya itu kan use cooking oil gitu kan. Use cooking oil. UCO gitu. Nah, jadi memang UCO yang akan kita ekspor tadi itu kita lakukan dulu pengecekan lab. Itu dilakukan oleh surveyor. Surveyor nanti yang udah kita sepakati antara pihak refinery sama pihak penjual. Penjualnya gitu kan. Nanti udah disepakati pakai surveyor apa. Kan di sini kan banyak nih, ada kayak ITSI, ada kayak juga. Apa tuh Ki? ITSI itu Ki? ITSI ini kan bagian Institut Teknologi untuk bagian ini Bang, pengecekan surveyor tadi. Oh oke, yang bagian pengecekan standarisasi. Kalau di kalau negerinya itu yang apa? Yang negerinya kan ada nih, Skopindo. Oh oke, I see. Ya. Jadi entitas itu ya. Itu kalau nanti pihak swasta lah kan, macam-macam sih. Untuk pengecekan lab sampel itu tadi. Jadi untuk sampel-sampel yang mau kita ekspor nanti dari pihak surveyor akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Setelah nanti hasil labnya keluar, hasil ceknya tadi keluar dan memenuhi standar permintaan, maka baru bisa lah dikirim use cooking oil ini ke pabrik biodieselnya ataupun pabrik SAF tadi. Siap. Dari. Jadi ada berbagai proses yang teman-teman perlu ketahui terkait jelantah ini, bahwa selesai dari dikumpulkan oleh mitra, ternyata juga dicek dulu di kantornya oleh teman-teman Bank Jelantah Riau melalui surveyor. Kalau standar segala macam baru kemudian dikirim. Emang ada yang standarisasinya bisa dikatakan ditolak gitu Ki? Misalnya? Ada, karena kan memang contohnya. Karena kan yang jadi gini, permintaan use cooking oil ini, minyak jelantah ini ke market ekspor tadi itu ada 3 kriteria umum yang perlu dipenuhi. Apa tuh Ki? Ceknya gitu kan. Yang pertama itu kadar asamnya atau FFA namanya. FFA semua ya. Ini bahasa kimia ya. Waduh. Ini bahasa kimia. Kita orang kimia. Jadi FFA-nya itu maksimal itu 5%. Kadar asamnya 5%. Paling tinggi kali 5%. Dari itu nggak bisa. Terus juga kadar kotorannya. Moisturnya juga itu berapa persen, dan impurities, kadar airnya. Purities. Ya, jadi kadar air, kadar kotoran dan juga kadar asamnya. Gitu ya. Jadi harus dicek ketiga sampel itu. Ketika udah dicek dan memenuhi kriteria, maka nanti baru bisa kita lakukan packaging untuk pengiriman. Dan juga dokumen-dokumen MKL yang perlu kita penuhi. Bea cukai, pajaknya, dan juga nanti setelah itu baru kita atur pengiriman. Siap. Ki, barang datang, dicek, lolos, kirim. Berapa banyak per bulan biasanya ngirim? Standar. Kan di Indonesia belum ada yang ngolah berarti ya? Memang di Indonesia udah ada yang ngolah. Udah ada yang ngolah. Cuman kan karena kan pihak Pertamina selaku pengelola minyak di Indonesia belum mengizinkan. Ya mungkin bisa mereka mengizinkan, cuman kan masih ada pertimbangan. Pertimbangannya mungkin masih ada subsidi. Subsidi di market dan juga market jual. Nah, mungkin karena kedua singkatnya akhirnya kirim ke luar negeri lah ya. Jadi menunggu-nunggu di dalam negeri mungkin kita cari jalan pintas dulu kan. Di sini kan udah masuk dalam fase bisnis kan, barang nggak boleh lama ngendap, jadi harus cari siapa yang bisa ngolah cepat kan gitu. Akhirnya keputusannya ke luar negeri gitu. Per bulan berapa banyak biasanya Rizky bisa membantu permasalahan minyak jelantah ini untuk diproses ke luar negeri? Kalau untuk
Riau sendiri, Riau terkhusus Riau. Riau provinsi berarti ya. Bank Jelantah Riau tadi itu kita sudah mengirim paling dikit itu di 60 sampai 70 ton per bulan. 60 sampai 70 ton. Iya, minyak tenggelam jelantah. kita tuh ya, Ki. Kan? Itu limbah yang udah kita selamatkan. Masya Allah. Yang udah kita selamat, luar limbah biasa. yang Bank Jelantah Riau selamatkan agar tidak terjadinya dampak negatif Ya, tadi. dari jelantah tadi. Dari minyak jelantah tadi. Ya, ya, ya. Bayangkan tuh itu masih berapa persen dari total jumlah pengguna minyak goreng yang ada di Riau. Dari data yang pernah Rizky tahu. Contoh ya, kalau abang kan gerak di sampah itu per hari bisa sampai 1000 ton lebih itu sampah, ya kan? Tapi target yang baru diselesaikan katakanlah baru 5% misalnya. Yeah. Nah, yang Rizky tahu perputaran limbah ini yang harus diselesaikan di Pekanbaru ini, limbah jelantah ini, minyak jelantah ini kan 60-70 ton nih. Tentu kan ada yang masih belum tercover. Tercover nih. Itu berapa banyak? Itu yang belum tercover sekitar 40%. Itu belum tercover 40%. 40% dari yang berarti 60% udah tercover. 60% kan kami yang cover, Iya, gitu kan? iya. 40% lagi itu belum kita cover, mungkin bisa sekitar 50 sampai 60 ton lagi. Banyak juga ya. Gitu. Jadi bayangkan nih, kita bergerak pihak swasta, ya, tanpa mungkin kita ada mengikuti inilah kan, menunggu tindak lanjut lah dari pemerintah gitu kan. Yang lain misalnya gitu ya. Institusi lain. Ya kita berjalan inisiatif itu kan untuk menangani dampak dari limbah minyak jelantah ini tadi. Siap. Ki, agak mundur sedikit, lebih kepada personal dirimu nih. Lulusan apa dulu kok, Ki? Kalau saya nih Bang, lulusannya sih lulusan hukum. Lulusan hukum? Iya. Jadi orang-orang hukum ini memang suka melicin-licin ya, Ki? Bukan hanya di meja hijau aja ya. Iya. Pokoknya lahan yang hijau pun juga asal licin pun digarap. Iya, karena kita kan suka lahan hijau gitu. Iya. Jadi kita membuat lahan yang gersang menjadi hijau. Wih, keren juga filosofi. Ada yang kalian mau bikin jadi status silakan, enggak apa-apa tuh. Quote-nya bagus juga tuh. Jadi kan yang gersang menjadi hijau. Iya. Ya salah satunya dengan turun di bisnis minyak jelantah ini tadi. Oke. Dari lulusan hukum. Iya, Universitas Lancang Kuning. Wih, Lancang Kuning. Ya kan, tepuk tangan dulu buat Pak Rektor. Beasiswanya dong, Pak. Ya, Pak Juni di rektor sekarang. Untuk S2 gitu. S2 udah, Ki? Kemarin ditawarin sama Pak Rektor. Pak Rektor Junedi yang sekarang. Oh, ini tersebut sekarang tersebar nih, Pak. Jadikan barang ya. Cuman belum nih. Belum. Nanti kita undang Pak Rektor sini ya. Siap. Ya, untuk mengatakan iya atau tidaknya. Ki, nomor Abang ada kan? Oke. Ya, Ki, jadi ada satu hal yang tadi Abang pengen tahu. Lulusan hukum ketemu ke minyak, tentu ke punya sesuatu apa ya namanya, Ki ya? Belakang ya. Ya bertolak belakang kan, ya kan? Kecuali mengapa Rizky ada lulusan teknik atau apa gitu kan. Pertemuan kemudian untuk turun ke ranah minyak jelantah nih gimana ceritanya? Turun ke minyak jelantah ini karena kita anak hukum tadi, kita tergiur dengan ini sih, kasus. Kasus yang kayak itu kasus. Tapi kasusnya ini kan biasanya kita kasus ini ke personal lah gitu ya, ke orang gitu, kasus sengketa atau kasus pidana ataupun kasus-kasus lainnya gitu kan. Tapi kan kita ini kasus lingkungan. Nah, jadi memang awalnya tadi karena suatu masalah kasus tadi. Kita berpikir gimana nih untuk mengatasi dan juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gitu kan, dari kasus banjir. Dari problem tadi juga ya. Problem tadi, kasus banjir tadi gitu kan, dan juga lapangan kerja. Apalagi sekarang lapangan kerja nih kan sulit nih. Yang kita peroleh, apalagi yang baru-baru lulus gitu kan, mau nunggu lapangan kerja, cari bisnis sampingan. Apa kan gitu kan. Nah, jadi dari situ kita mulai kita pecahkan gitu kan. Akhirnya ketemulah di Bank Jelantah Riau. Bank Jelantah Riau tadi. Berapa orang yang bentuk?
Jadi Bank Jelantah Riau waktu itu kami bertiga. Bertiga ya waktu itu. Jadi kan sekarang hukum semua? Enggak. Jurusannya apa aja tuh? Ada yang dari kimia, ada yang dari pajak juga. Oh, jadi ini salah satu aku izin menyampaikan ke teman-teman bahwa kalau kalian pengen bentuk suatu gerakan yang berujung kepada penghasilan dan pekerjaan, nggak mesti harus linear dengan jurusan itu, Ki ya. Itu kan kesimpulannya. Betul. Ya. Bahwa ternyata Rizky yang jurusan hukum dan ada yang kimia masih masuk lah dikit ya. Masih. Terus ada yang tadi apa? Pajak, ya kan? Agak-agak jauh nih. Kalau orang-orang dulu kan, ngapain kau kuliah ini kalau ternyata malah kerja yang ini gitu kan? Kuliah A kalau kerja B. Rezeki itu kan nggak dipatok ya, Ki ya. Dan ternyata Rizky punya muara berujung kepada minyak jelantah. Udah berapa tahun, Ki? Mulai dari sampai 2018 sampai sekarang 2024. Oh, 2018 ya, Ki? Iya, 2018. Cukup lama juga ya? Lama. Jadi Bank Jelantah itu hadir dulu, idenya itu dari saya. Apa nama? Kita kan udah mencari nih tadi bisnisnya gitu kan? Ya. Bisnis minyak jelantah yang mau kita kumpulkan gitu kan? Tentu kita harus ada program nih, dan juga ada yang bisa kita angkat gitu kan. Nah, jadi makanya itu waktu itu saya bilang ya udah kita buat aja program Bank Jelantah Riau gitu. Oh, itulah gerakannya ya. Bank Jelantah Riau karena waktu itu masih belum ada ini gitu kan, belum ada perusahaan juga, belum buka perusahaan juga. Jadi gitu termasuk kan yang pertama itu, Ki? Iya, pertama Bank Jelantah Riau itu ada yang pertama di Riau. Oke. Bank Jelantah Riau ini yang pertama. Siap. Jadi terkait soalan pertama, ya, biasanya yang namanya pertama ini berkesan, ya kan? Siapa pemberi minyak pertama untuk Bank Jelantah Riau? Masih ingat nak? Yang berkesan. Masih. Oh, yang berkesan. Oke. Siapa? Masih nggak ada kisahnya? Bagaimana dia mengumpulkan gitu? Kayak mana? Coba ceritakan dulu. Jadi kita. Tisu ada kalau mau nangis, aman loh. Iya. Jadi kan, minyak jelantah yang telah Bank Jelantah tadi, Bank Jelantah kita hadirkan tadi, waktu itu sih pada umumnya masyarakat belum tahu minyak jelantah ini untuk apa, untuk disalahgunakan nih katanya kan, untuk banyak sih pemikiran-pemikiran masyarakat yang waktu itu masih ke hal yang tidak yang negatif gitu, maksudnya ya disalahgunakan, nanti mau dibuat minyak baru lagi. Buat apa, Ki, biasanya? Dibuat minyak baru lagi katanya kan. Disuling lagi jadi minyak baru lagi gitu kan, ataupun sebagai inilah kan hal-hal yang negatif gitulah kan gitu kan. Terus tapi gimana kita menyadarkan masyarakat tadi itu dengan cara ya pertama ya waktu itu sosialisasi lah waktu itu. Jadi saya waktu itu datang ke kelurahan, sampaikan ke Pak Lurah, tuh Pak Ferry. Itu di mana? Kelurahan Tuah Madani. Oh, Pekanbaru. Iya, Pekanbaru. Kelurahan Tuah Madani waktu itu Pak Lurahnya masih Pak Ferry. Saya sampaikan ke Pak Ferry kita mau buka usaha Bank Jelantah di dekat kawasan Tuah Madani. Kebetulan itu gudangnya di belakang rumah saya waktu itu, Bang. Beralaskan seng penutupnya. Pintunya masih pintu kayu. Iya kan? Dan jadi kalau kena hujan bunyi lah tuh, nak. Banyak sarang laba-laba. Ya kan? Ini mendramatisasi aja kok, nak. Ya, jadi waktu itu masih inilah gudang yang sangat paling berkesan lah di belakang rumah waktu itu kan. Masih ada sekarang? Sekarang masih ada gudangnya. Jadi kalau diingat cuma dijadikan gudang tempat sedangkan barang-barang yang nggak pakai lagi. Kalau dulu kan gudang jelantah gitu kan. Itulah gudang pertama ya? Gudang pertama di belakang rumah. Terus? Itu saya minta izin sama Pak Lurah. Pertama kan dari TRW dulu, habis itu Pak Lurah. Setelah Pak Lurah kita sampaikan program kita juga, dan dia nanggapi positif gitu kan, terima positif. Oh iya juga nih, belum ada nih. Sementara kan waktu itu lagi gemar-gemar itu bank sampah. Oh iya, bank sampah. Jadi waktu itu ini bisa saya sounding nih nanti dengan orang bank sampah katanya kan. Waktu itu mau disondingnya sama bank sampah. Ketika sudah kita minta surat keterangan yang untuk izin usaha yang di kelurahan, disonding lagi ke kecamatan. Waktu itu camatnya sama ibu lupa namanya, ibu namanya waktu itu, ibu tuh sama ibu camat. Bahwasanya kita mau buka usaha ini, minta surat juga kan, surat keterangan kan. Jadi kan kita kan sambil mengurus perizinan, kita juga langsung sosialisasi di edukasi langsung edukasi langsung di perangkat pemerintah lah gitu kan. Baik itu dari langsung ngasih minyak, mereka langsung ngasih minyak belum tuh? Belum, edukasi dulu. Edukasi kan, mengurus legalitas tadi.
Nah, ya udah waktu itu setelah selesaikan surat menyurat, dan juga waktu itu Bu Camatnya juga menyondingkan juga ke bank sampah, dan menyurati ke seluruh kelurahan yang ada di kecamatan Tampan. Oh, Tampan. Itu masih Tampan, masih kan belum Pemekaran, tapi sekarang udah Pemekaran jadi Bina Widya. Iya, iya. Nah, jadi kita inilah sosialisasi penyebaran informasi khususnya di Tuah Mandari tadi, kelurahan tadi. Nah, jadi ibu-ibu sana sebelumnya nggak tahu gitu kan. Ya udah, ibu-ibu tuh ngumpulin juga minyak jelantah dari rumah-rumah mereka. Jadi ketika seminggu sekali nanti kita lakukan penjemputan. Di kalau orang tuh kan udah ada ini bank sampahnya gitu kan. Nah, jadi kita lakukan penjemputan di bank sampah tadi. Gitu. Jadi sosialisasi ke warga termasuk ke bank sampah, mereka kata dia boleh nih dicoba dikumpul di bank sampah. Kita pick up di bank sampah. Pick up. Pertama kali berapa banyak tuh terkumpul, berapa kilo atau langsung ton atau gimana? Jadi bukan ton dulu. Liter dulu. Bukan, masih kilo. Masih waktu itu paling banyak. Banyak nggak yang antusias ikut ngumpulin? Ibu-ibu antusias waktu antusias itu. Ya. Itu terkumpul lah sekitar 40 kilo. Lumayan lah ya, 40 kilo ya. 40 kilo kan, di angka awal kan. Jadi kan dengan pergerakan dari ibu-ibu ya juga kita ini kan, kita jalani. Tapi kan karena rasa kurang puas kita tadi kan menjadi ini juga, menggebu-gebu juga nih kan. Iya. Masa harus baru dapat 40 kilo gitu kan. Jadi saya waktu itu berinisiatif langsung door to door. Oh, door to door kalian ya? Door to door itu tuh saya door to door langsung ke rumah-rumah. Pelaku usaha. Oh, pelaku usaha. Pelaku usaha lagi. Langsung pelaku usaha datangi satu-satu, ada yang nerima, ada yang nggak nerima, ada yang beranggapan ini disalahgunakan pula gitu kan. Macam-macam gitu kan, disepelekan ada juga. Semuanya lagi ya. Dicemeh ada juga kan. Alah, untuk apa tuh katanya kan? Iya. Nggak jelas juga tuh. Yang nolak itu, yang sempat nolak, pernah nggak ketemu lagi lalu kemudian malah bekerja sama? Ada nggak kayak gitu? Kok senyumnya beda nih kayaknya? Ada ya? Ada kayak gitu ya? Saking banyaknya kayaknya ada lah nih. Ada. Malah dari teman dekat malahan. Teman dekat yang mungkin menyepelekan waktu itu. Menyepelekan lah jatuhnya kan, menyepelekan. Nggak apa-apa, bahasa daerah nggak apa-apa. Kita datang, nggak jaleh kodo gitu. Menyepelekan kan, apa yang ngumpulnya aja bekas gitu kan, untuk apa tuh gitu kan, ini segala macam. Itu kalian udah beli Ki? Maksudnya itu ketika orang tuh ngumpul, kalian beli ke orang ke apa yang memberikan minyak? Iya. Berarti itu sebenarnya kalian bayar kan? Bayar, kami membayar gitu kan. Seharusnya kan kami sebagai penampung jelantah kita kan seharusnya kan waktu itu ya membantu juga gitu kan, membantu untuk mengamankan jelantah juga. Tapi ada juga sih beberapa ibu-ibu yang malahan dia ngasih aja. Oh, udahlah ambil aja lah. Bawa aja nak gitu kan. Nanti ini luar biasa ya. Itu ada ibu-ibu yang baik tuh, yang mensupport lah gitu kan, mensupport dia kan. Mudah-mudahan lancar rezeki yang penting yang penting ini jelantah limbah saya teratasi di rumah nih kan gitu kan. Ada juga dikasih aja gitu kan. Waktu itu ada juga yang kita beli tadi kan, untuk menyemangati dia juga agar mau ngumpulkan jelantah itu gitu kan. Dan ada juga gitu ya, nolak lalu akhirnya datang lagi jadi mitra. Karena apa dia? Karena cuannya atau karena apa? Atau karena wah si Rizky udah mulai viral di mana-mana nih. Ya kan, duitnya lumayan nih, hitung-hitung kasar sekian juta gue ya kan. Jadi barang. Jadi waktu itu ya mungkin karena ya mungkin mencari kegiatan yang menghasilkan cuan lah gitu kan. Dapat dia kan, ya ini lumayan juga ternyata gitu kan. Daripada nganggur gitu kan. Udah gabung gitu kan. Ya udah gabung. Sampai sekarang orang tuh bertahan? Nggak usah sebut nama, nanti malu kali dia kan. Iya masih. Sampai sekarang bertahan. Alhamdulillah lah. Bertahan, tapi sekarang dia udah menjadi kompetitor juga gitu kan. Ya udah. Jadi di bisnis ini ya Ki, kita jadi sadar bahwa sebenarnya nggak ada kawan atau lawan kan. Iya. Yang ada cuma kepentingan. Jadi kalau misalnya ternyata kepentingan masih masuk, ya pada saat itu dia jadi kawan gitu kan. Jadi kalau misalnya kemudian dia kemarin nolak, dia udah sadar, ternyata masuk kepentingannya nih. Berusaha dia menjadi kawan sama Rizky kan. Jalan lagi barang tuh kan. Sampai sekarang ya. Sampai jalan. Alhamdulillah. Ki, di sini kan banyak yang bilang bahwa minyak jelantah ini salah satunya menjadi cuan
Ya. Ya kan? Berapa harganya Ki per kilo sekarang rata-rata Ki? Kalau dulu harga rendah. Karena Dulu harga rendah. Rendah kali. Market pun masih Perbandingan gimana antara dulu dan sekarang itu gimana? Wah, ada signifikan lah. Jauh banget ya. Jauh Masih kali. berarti beruntungnya sekarang dong ya? Beruntungnya sekarang. Dulu waktu saya ngumpulin jelantah itu, Bang. Itu saya cuman menjual itu di 5.000. Oke. Saya menjual di 5.000 per kilo. Saya beli di 2.000 per kilo. Oke. Iya. Sekarang seiring berjalannya waktu gitu kan, dan juga permintaan domainnya juga kan, permintaan tinggi. Naik berapa? Sekarang itu di angka 9.000 per kilo, 9.000 per kilo dengan 10.000. sampai dengan 10.000. Iya. Dan itu sekarang udah sampai tadi 60 sampai 70 ton. 70 ton. Coba bantu tim, coba hitung bentar, 70 ton kali 10.000. Hitung, siapa yang cepat? Gas. Berapa dapat tuh? Kalau gaya orang awak kan itu kasar ya kan. Itu kasar ya. Ya kan? Dirjen pajak. Langsung gitu. Jadi tadi pembuktian cuannya ya, sesuai dengan judul tadi. Jadi ada besar manfaat dari pengelolaan minyak jelantah bersama dengan gerakan Bank Jelantah Riau ini. Itu hitungan kasar kita ya teman-teman, karena memang pasti dalam bisnis itu tidak bisa sekasar itu juga menghitungnya. Ada beberapa aspek karena turun ya Ki ya. Karena kan pernah dengar itu Rizky buat status kan, kadang ada yang turun, kadang ada teman-teman udah stabil lagi gitu kan. Jadi ada naik turunnya teman-teman, dan juga tentu ada beberapa kos yang lain diperhitungkan. Yang jelas secara kasar kalau kita hitung tadi 70 ton itu bisa berapa? 700 juta. Luar biasa Bapak nih kan. Harus berangkat umroh dan haji segala lagi nih. Masya Allah. Kita juga ada nih umroh kalau boleh ntar jawabannya. Jadi Ki, dari semua itu ada beberapa hal yang juga pengen kita tanyain. Nah, ketika udah jadi biodiesel, nah itu biodieselnya kemana Ki? Kan diolahnya di luar tuh. Jadi biodiesel nih. Itu yang manfaatin biodieselnya siapa Ki? Jadi untuk pasaran biodiesel itu tadi. Paling banyak dan paling sering digunakan itu kan di kawasan Eropa, Bang. Oh, Eropa. Nah, jadi ya mereka menggunakan biodiesel tadi untuk kepentingan perusahaan seperti kendaraan operasional mereka. Habis itu juga mungkin mesin-mesin produksi mereka itu menggunakan biodiesel tadi. Dan juga kalau yang untuk umumnya, untuk kendaraan umum itu bisa juga mereka gunakan gitu kan. Dan harganya mungkin lebih sedikit miring dan juga lebih mengurangi polusi. Lebih bersahabat ya, lebih green. Lebih green itu kan. Jadi mereka. Jadi di luar yang paling banyak pakai Ki ya? Iya, jadi nggak kirim ke Indonesia lagi karena Indonesia masih menggunakan minyak bumi. Ki, Abang baca data nih ya Ki. Iya. Lokasi kami ini, banyak kali lokasinya, susah ngitungnya. Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Cirebon, Jogja, Surabaya, Malang, Bali, Makassar, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Palu, Manado, Manokwari. Sampai Manokwari ada Ki? Manokwari coming soon. Masih dalam di sini ada lokasi mendatang. Iya berarti. Udah ada perencanaan sampai ke sana ya Ki? Yang udah ada sekarang 16 gudang. 16 gudang. Iya di sini ada yang warna pink ini. Lokasi yang sudah berdiri ya. Yang coming soon itu yang kayak tadi Pontianak, Jogja, Malang, Samarinda. Nah, itu teman-teman yang di Pontianak, Jogja, Malang, Samarinda, Manokwari itu coming soon. Kalian kumpulkan minyak banyak-banyak sekarang. Ketika datang Bu Rizky, langsung Bu Rizky, ini minyaknya. Kita set up nanti yang belum ada. Set up ya, Masya Allah. Keren. Ki, apa lagi goal yang ingin dicapai oleh teman-teman Bank Jelantah Riau atau mungkin dari manajemen? Kalau dari Bank Jelantah Riau saat ini ya kita masih terus nggak gentar nih, ya kan. Masih terus mensosialisasikan berbagai macam program. Yang nantinya tentunya untuk lingkungan, kesehatan maupun ekonomi tadi gitu kan. Nah, jadi kita tetap melakukan ekspansi ke beberapa daerah gitu kan, dan membuka mitra seluas-luasnya untuk berkontribusi dalam mengumpulkan minyak jelantahnya ke
Bank Jelantah Riau, dan Pekanbaru. Berarti fokus dalam memaksimalkan bahasa kita ya apa ya, penuntasan lah ya, problem minyak jelantah ini dengan cara membantu menghimpun, lalu juga nanti dikelola secara sistemik ya. Di sini kan Rizky sebagai manager manager origins. Berarti ada area Ki. Ada area apa yang Rizky sudah, maksudnya itu yang sedang Rizky handle sekarang? Kalau area kan memang area pusat yang tanggung jawab Rizky di Riau, Pekanbaru khususnya kan. Tapi kalau untuk mungkin masyarakat ataupun teman-teman lainnya mau menyalurkan, ya bisa juga dan melalui ya entah dari Padang, dari Medan, Aceh kan, Lampung dan juga Palembang, Sumatera Jawa juga bisa kan itu kan. Nanti kita tinggal komunikasikan aja. Pokoknya siapa cepat dia dapat, gitu kan? Ki, terakhir yang mau kita hangatkan di forum terkait inspirasi entrepreneur kali ini, dengan bonus demografi di Indonesia, ya kan? Total penduduk Indonesia di tahun 2024 ini, terakhir data 2023 270 juta lebih, mungkin udah menuju ke 280 juta, ya kan? Dan dengan bonus demografi kita pernah dengar bahwa ini menjadi aset, ya. Ini lebih kepada personal Rizky nih, di luar kategori pergerakan dan Bank Jelantah Riau ya. Nah, bonus demografi itu membuat banyak orang sebenarnya belum siap. Kenapa? Rotinya 1, orangnya yang tadi 5 sekarang jadi 20. Akhirnya kerat rotinya jadi makin dikit kan? Harusnya ada dari 20 orang tadi, yang tadinya 5, ketika bertumbuh menjadi 20, roti itu jangan sampai bertahan hanya 1, tapi dibuat menjadi 10. Kan gitu logikanya. Akhirnya ada 10 roti untuk 20 orang. Maksudnya kita bahas adalah begitu sempitnya lapangan pekerjaan Ki. Nah, pemuda-pemuda kayak Rizky ini kan tidak berpangku tangan untuk menunggu mana peluangnya. Mana peluangnya Pak? Kan? Kasihlah proyek Pak, gitu kan? Pinjam dulu 100. Nah, biar lanjut kita silaturahim ini abangku kan gitu. Biar silaturahmi nggak putus. Biasanya nggak putus gitu. Tapi itu nyata Ki, ada di Indonesia ini, bahkan nggak usah jauh-jauh seluruh nasional, tapi di Pekanbaru gitu. Melihat sosok-sosok yang mungkin seperti Rizky yang sekarang sepertinya siap dengan berbagai permasalahan yang ada, siap dengan berbagai katakanlah ini kan tantangan ya Ki. Mungkin dirimu yang lebih tahu bahwa di lapangan itu Rizky pasti ada ancaman terkait bisnis segala macam. Ya orang hukum lah pasti ngerti lah cara mengelolanya kan. Apa tips dari Rizky untuk pemuda di luar sana yang sekarang masih bingung mau cari kerja apa atau mau buat apa? Intinya aku nih harusnya jadi apa sih gitu. Aku nih harusnya mencari penghasilan dari apa sih? Monggo silakan Rizky. Jadi itu saya lebih yang pertama dulu pas belajar di pesantren di pondok. Anak pesantren Rizky dulu? Jujur lah. Jujur. Waktu di pondok. Jadi kok nggak Pak? Pesantren. Jadi di pesantren dulu. Pesantren ya. Jadi waktu mempelajari pelajaran mahfuzat. Aduh, awak dites ya pula, nggak ngerti lagi. Mahfuzat itu apa Pak Ustadz? Itu kan kata-kata mutiara atau kata-kata dari mahfuzat. Pengucapannya pun masih khas ya kan? Ya kan, dari Ustadz itu ya. Ya, mahfuzat. Jadi beliau itu yang masih tersimpan sekarang itu, yang itu manjada wajada. Manjada wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh dapatlah ia gitu kan. Jadi ada juga beberapa lagi menyebutkan man sabara zafiro gitu kan. Barang siapa yang bersabar maka beruntunglah ia, kan gitu kan. Jadi dua kata ini sampai sekarang masih melekat. Itu yang dirimu pegang sampai sekarang. Masih melekat gitu kan. Jadi kalau umpamanya kita bersungguh-sungguh, apapun yang mau kita hadapi ke depannya, baik itu badai, baik itu ancaman, baik itu ya berbagai rintangan lah, gitu kan, yang berduri bagai gitu kan. Ya kita ini aja nawa itu aja, niat aja gitu kan. Niat kita memang untuk usaha
dan nanti mudah-mudahan dilancarkan, dibukakan jalannya, ya, dan bisa bermanfaat untuk orang banyak tadi gitu kan. Dan kalau yang dari Mansoparo Zofiro tadi, Mansoparo Zofiro tuh ya kita pasti butuh kesabaran. Yes. Karena kan banyak mungkin anak muda ataupun ya yang lagi merintis usaha gitu kan, mereka nggak sabar gitu, maksudnya nggak sabar tuh nak mau menikmati proses. Ya. Nah jadi kan kita kalau mau usaha itu kan harus berproses gitu kan. Ya. Jatuh bangunnya gitu. Tapi kan capek di proses itu. Iya, proses itu ya makanya tuh capek. Tadi kalau dinikmati, kok nggak tahu aja Ki capek itu loh. Dinikmati, kan gitu loh. Kalau dinikmati dia sempat bakal juga capek. down Rizky dulu itu berarti. Dalam proses sempat juga ya, berarti. sempat gitu kan, karena kan ada yang percaya, ada yang menyepelekan. Itu yang membuatmu kuat tadi. Iya, itu menjadi motivasi. Masya Allah, berkah lah Ustadz yang ngajarin dirimu ya Ki. Jadi kita itu menjadi motivasi untuk kita membangkitkan diri kita, bahwasanya kita bisa gitu kan. Nah kita coba gitu, kita lakukan sampai nanti kata-kata mereka nanti berbalik lagi dengan kata-kata mungkin yang lebih mereka percaya gitu kan. Iya. Jadi intinya ada dua statement yang jadi pegangan Rizky. Pertama, manjadda wajada. Yang kedua, Mansobaro Zofiro. Mansobaro Zofiro. Siapapun yang bersabar maka dia beruntung lah ya. Beruntung, dapat keberuntungan. Luar biasa. Ki, sesi terakhir ya. Statement yang bisa Rizky berikan untuk seluruh para, ini kan di aspek lingkungan ya, Rizky ya. Seluruh penggiat lingkungan. Nah, terkait menjaga lingkungan, terus juga tidak semua Ki dalam program lingkungan ini ada aspek bisnisnya. Ya kan? Dan Rizky beruntung dalam pengelolaan di segmen minyak ini ada aspek ekonomi yang bisa menjadikan alasan untuk tetap semangat gitu kan, karena ada juga yang bergerak di program lingkungan gak ada aspek ekonomi, dia kadang naik turun lalu kemudian hilang tanpa jejak ya kan. Nah apa yang bisa Rizky berikan untuk para penggiat lingkungan di Pekanbaru Indonesia juga boleh untuk para penggiat lingkungan yang ada di Riau khususnya dan juga seluruh Indonesia. Kita berharap gitu ya, untuk tetap optimis dalam menjalankan kebaikan kita melalui mungkin program-program yang mungkin bisa nanti disinergikan dan berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan itu. Jadi baik itu dari mungkin dari bank sampah, mau itu dari Cengs Market gitu ya kan. Gitu kan? Pekanbaru Cengs Market. Pekanbaru Cengs Market gitu kan. Dan kan banyak inovasi gitu kan. Maka itu untuk pegiat lingkungan teruslah berinovasi sampai dengan inovasi terakhir. Berarti habisin semua peluang. Habisin semua peluang. Nah, jadi kita punya kebiasaan Ki. Bagaimana caranya lingkungan kita itu yang bagus-bagusnya, teman-temannya, ceritanya kita bagi ke orang lain. Nah, jadi Abang mau challenge Rizky nih. Ki, rekomendasikan satu nama yang layak untuk didudukkan di meja ini, membagi inspirasi dan juga kalau perlu peluang terbaik untuk masyarakat Kota Pekanbaru di podcast series kali ini. Siapa Ki? Ada nggak kira-kira? Bang Haris. Bang Haris. Beliau gerak di mana? Beliau lebih untuk kesehatan dan juga lingkungan. Oh, masih di lingkungan ya? Wah, keren. Itu di Pekanbaru? Iya. Di Pekanbaru. Sekarang menjadi CEO founder PT Ibra Haris Sindo Berjaya. Keren ini. Kayaknya banyak penggerak lingkungan di Pekanbaru ini. Jadi, estafet podcast kali ini diserahkan dari Rizky kepada Bang Haris. Nah, ini challenge ya. Ini uniknya di podcast kita. Supaya gerakan dampak baik ini nggak berhenti. Jadi kita memberikan tantangan kepada Rizky. Dan Rizky memberikan rekomendasi kepada Bang Haris. Bang Haris, are you ready? Kita tunggu di slot podcast berikutnya. Thank you Ki ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.